berada dalam situasi dan kondisi yang nantinya itu baru. Kita masuk Nahdlatul Ulama masuk di satu abad pertama. Sudah maksudnya hampir habis abad pertamanya, itu 100 tahunnya hampir habis. Nah, nanti akan ada abad kedua. Ini abad kedua ini apa yang bisa diberikan oleh Nahdlatul Ulama untuk manusia, untuk agama pasti, dan untuk manusia itu seperti apa. Paling tidak Nahdlatul Ulama memberikan kontribusi pemikiran, fikih namanya, fikul hadarah atau fikul thaqafah, mungkin ada perbedaannya istilah itu ya. Tetapi oke, apapun istilahnya, bahwa ke depan itu mesti akan ada hal-hal baru. Yang ini hukumnya harus ditetapkan oleh Nahdlatul Ulama, salah satu organisasi ya, yang memang terbesar di Indonesia. Organisasi mungkin juga harus berpikir ya. Tetapi kita yang di Nahdlatul Ulama juga harus berpikir, kalau nanti kira-kira begini, ada fikih iftirati kalau dalam masalah fikih masa depan. Kira-kira kalau terjadi begini nih, maka harusnya bagaimana? Dan itu kalau sudah robotisasi, maka seluruh komponen akan berubah kehidupan, ya, komponen kehidupan akan berubah lagi. Yaitu kalau kita berpikir masa depan, maka kemudian sejak awal di masuk abad kedua, iya betul Ulama. Kemudian PB ya berusaha semaksimal mungkin untuk mencoba coba berpikir nih sekarang, mulai sekarang itu berpikir. Gitu kira-kira PBNI saya mengambil pandangan dari Gus Ketum ya. Belum lagi kaitannya masalah politik. Apakah kata Gus Ketum nih, apakah diversity atau perbedaan antara kafir dhimmi, lalu kafir harbi, musta'man dan seterusnya itu apakah masih relevan untuk konteks keindonesiaan yang negara bangsa? Okay. Itu juga pertanyaan, gimana menjawabnya? Memang Nahdlatul Ulama sudah sempat menjawab di ketika di Lampung ya kemarin ya, sebelumnya Munas Banjar. Memang sudah kemudian akhirnya sempat besar sekali ya, nanti besar akan cerita tentang itu. Nah intinya begini Bapak Ibu sekalian, para kiai khususnya para kiai para santri ini harus mulai siap-siap untuk mencoba memikirkan ulang teks-teks keagamaan. Nah teks-teks keagamaan misalnya mulai dari Al-Quran, kemudian Al-Hadith, lalu di kalangan Nahdlatul Ulama ada kitab kuning. Nih pertanyaannya adalah how to understand, kaifa nafhamu al-masadir yang primer tadi ya, yang al-Islami yang primer. Bagaimana memahami Al-Quran, bagaimana memahami hadis untuk konteks kekinian, kemudian bagaimana memahami kitab-kitab kuning. Kaifa nata'amalu ma'al kutub as-safra, ya kan gitu ya. Kitab kuning lalu kemudian kita pahami apakah letterlek ataukah perlu adanya pemahaman ulang. Jadi ini sebenarnya proyeknya besar sekali, bukan proyek keuangan kan ya, tetapi ini tuh hal besar yang harus kita mulai dari sekarang ini Bapak Ibu. Jadi bukan hanya nanti tidak kita pikirkan hanya 1-2 tahun atau 1-2 bulan sampai dengan nanti 1 abadnya Nahdlatul Ulama, tetapi ini rangkaian pemikiran yang panjang nantinya ya. Nah kembali lagi saya ingin menyampaikan sesuatu ya, yang kebetulan concern saya tadi yang di awal itu, bagaimana seharusnya kita memahami ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau yang saya dengar dari Pak Yai Masjal ini sudah masuk di dalamnya, saya pikir Pak Yai nanti mohon koreksi kalau memang saya keliru ya. Ketika memahami al-hajju ashhurum ma'lumat, ini kan jamak kata Pak Yai Masjal. Ashhur itu kan jamak, ma'lumat yang juga jamak meskipun bisa maklumah, tetapi ayat Al-Qur'annya ma'lumat.
itu buat jamak. Berarti kan haji itu bisa diadakan beberapa bulan, mulai dari Syawal sampai dan ini. Mestinya kan bisa diatur kayak begitu. Argumentasinya kan dari Quran ini beliau ya. Nah, tapi ini juga nanti akan harus ada penelitian juga Pak Mas ya. Sejak kapan sih haji itu hanya 1 minggu itu? Untuk memperkuat argumentasi, jangan-jangan waktu zaman Nabi tidak seperti itu kan gitu Pak ya kan? Jangan-jangan itu waktu zaman Nabi sendiri cuma sekali ya, maksudnya para sahabatnya setelah itu. Kemudian apakah haji itu hanya, tapi memang ada misalnya al-hajju Arafah. Saya beginilah. Kemudian kita memahami hadis ini harusnya seperti apa? Waktu itu konteksnya seperti apa sih Rasulullah menyampaikan ini? Memang ini pertanyaan-pertanyaan yang nah ini memang harus dijawab. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya mencoba ketika berbicara tentang ini kan kaitannya dengan fikih, mesti berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan hadis, berkaitan dengan aqwalul ulama pastinya ya kan. Nah, khusus kaitan dengan Quran dan hadis itu saya coba menawarkan aspek metodologisnya untuk fikih peradaban, fikih masa depan ini. Nah, saya menyampaikan bahwa mungkin pendekatan kontekstualis itu akan sangat bermanfaat bagi Nahdlatul Ulama untuk mencoba memikirkan ulang aspek-aspek keagamaan, mulai dari ibadah sampai dengan muamalah, politik dan seterusnya. Nah, pendekatan kontekstualis yang saya tawarkan itu adalah pendekatan makna kum magza. Saya sebutnya makna kum magza, makna bahasa Arab, kemudian magza bahasa Arab juga, tetapi kumnya bahasa Latin. Jadi untuk memberikan indikasi, memberikan simbol bahwa metode penafsiran itu yang saya sampaikan dalam pendekatan makna magza itu berbasis ulumul Quran, ya kan, membahas ulumul Quran, apakah yang ada di Al-Burhan fi ulumil Quran atau Al-Itqan fi ulumil Quran dari satu sisi, tetapi ada sedikit inspirasi dari teori-teori penafsiran yang dikemukakan oleh orang-orang sedunia termasuk orang barat yang disebut biasanya hermeneutika, ya, teori penafsiran, tetapi hanya kecil saja begitu ya. Tetapi intinya begini, pendekatan makna magza itu adalah satu pendekatan yang barangkali ini cocok untuk fikih peradaban besok ya, maksudnya untuk dipikirkan nih, menggali 3 hal. Yang pertama adalah al-makna at-tarihi, historical meaning, makna historis, yaitu makna yang mungkin dimaksudkan kalau Al-Quran ya, yang mungkin dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan ayat tertentu kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Satu. Jadi ini lafal ini tuh apa sih maknanya? Tarkib seperti itu waktu zaman Nabi itu seperti apa? Kayak begitu. Jadi yang pertama al-makna at-tarihi. Kalau kita lihat mengutip Asy-Syatibi misalnya, Asy-Syatibi dalam Muwafaqat fi Ushul Syariah mengatakan seseorang tidak mungkin memahami ayat-ayat suci Al-Quran kalau tidak memahami bahasa Arab orang Arab abad 1 Masehi, waktu zaman atau fi ahdi nuzulil ayat. Ya, jadi seseorang tidak mungkin memahami Al-Quran kalau tidak mengerti bahasa Arabnya orang Arab ketika nuzulil wahyi. Berarti kita kan harus hati-hati nih dengan kosakata, lafal-lafal, kalimat yang ada di dalam Al-Quran ini. Dulu maknanya apa sih lafal ini? Gitu loh deh. Nah, untuk menggali al-makna at-tarihi, ilmu kepesantrenan akan pasti digunakan. Nahwu, shorof, balaghah, itu pasti digunakan tuh deh para santri ya. Makanya ini teman-teman yang santri-santri yang masih punya kesempatan untuk mengaji, geluti ilmu nahwu, shorof dan balaghah. Karena ini ke depan nanti masih akan dibutuhkan. Kalau kita tidak mau sembarangan dalam melakukan penafsiran atau pemahaman terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi al-makna at-tarihi ini yang harus kita gali. Kalau kita mengacu ke teorinya orang barat,
ada tokoh namanya Friedrich Schleiermacher. Dia punya madhabnya adalah objektivis, school of hermeneutics ya, aliran objektivis. Yang tadi itu aliran objektivis sama sebenarnya, untuk menggali original meaning, untuk menggali authorial intention, atau kalau dalam bahasa Arab muradul musannif, apa yang dikehendaki oleh musannif. Nah, baik, kata Schleiermacher, untuk menggali muradul musannif atau authorial intention ini, kemudian kita harus satu memperhatikan area bahasa dari nusus, dari teks yang sedang kita tafsirkan. Area bahasa seperti yang katakan oleh salah satunya oleh Asy-Syatibi, itu bahasa Arab abad ke-7. Nah, untuk mengetahui bahasa Arab abad ke-7, maka kemudian kita harus juga ini kan ada makna dasar, ada basic meaning, ada relational meaning ya. Ada makna dasar. Makna dasarnya itu kita ambil dari leksikal, kamus-kamus bahasa Arab yang memuat kosakata-kosakata pada masa Nabi. Yang artinya ini makna dasarnya. Ya, sebagai contoh supaya tidak jelimet banget, teoritis banget ya. Ini yang sering saya contohkan berulang kali ya. Tapi ini menarik, mudah difahami. Kata ikhlas saja adik-adik mahasiswa-mahasiswi, para santri kalau ditanya apa itu ikhlas, jawabnya itu kan mesti ya, kita beribadah kepada Allah, apakah itu hablum minallah ataukah hablum minan nas, tujuannya cuma satu, yaitu ibtigha'an limardatillah. Ibtigha'an limardatillah, untuk menggali, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sudah, itu kan ya. Pertanyaannya, kata ikhlas ada nggak di dalam Al-Quran atau derivasinya? Jawabnya santri ada Pak Sayyiran, yaitu contohnya fa'budillaha mukhlishan lahuddin, ataukah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kata ikhlas sudah disebutkan dalam Al-Quran. Penajaan berikutnya, definisi ikhlas di dalam Al-Quran itu apa? Apakah seperti yang saudara kemukakan tadi, ibtigha'an limardatillah? Konsep ibtigha'an limardatillah memang ada di dalam Al-Quran, tetapi apakah istilahnya itu digunakan adalah ikhlas? Nah, pertanyaan begini, ini untuk al-makna at-tarifi ya, untuk al-makna at-tarifi. Baik, sekarang coba kita perhatikan adik-adik santri, ada suratul ikhlas tidak? Iya, jawabannya betul ya. Suratul Ikhlas bunyinya apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tentang apa adik-adik santri? Tentang keesaan Allah. Bahasa Arabnya tauhid. Betul ya Dek ya? Betul kan? Kenapa tidak suratul tauhid? Nah, kenapa tidak suratul tauhid? Ya, karena memang kata tauhid belum digunakan di dalam Al-Quran. Dalam sebuah teori kebahasaan, setiap bahasa itu memiliki diakroni dan sinkroni. Ada yang sinkroni, ada yang tetap, ada yang tawabit. Tetapi dalam waktu yang bersamaan ada al-mutaghayyirah, yang berubah-ubah. Yang berubah-ubah namanya diakroni, dalam bahasa Arabnya mutaghayyirat. Ya, yang berubah-ubah termasuk makna lafal. Makanya Asy-Syatibi mengatakan karena makna lafal di dalam Al-Quran, di dalam bahasa Arab itu berkembang dari satu masa ke masa, maka kemudian ketika memahami ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadis Nabi, itu harus sadar ini bahasa Arab abad ke-7, bukan bahasa Arab sekarang. Ya, meskipun ada beberapa kosakata yang sama ya dia, tetapi harus sadar itu. Nah, sekarang kata ikhlas itu artinya apa di dalam Al-Quran? Sementara kita definisinya ikhlas itu beribadah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala.
Memang konsep ridho Allah kepada dari mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala ada dalam Al-Qur'an, ya, ada. Tapi istilahnya apakah ikhlas atau bukan? Kembali lagi ke misalnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Mereka ini ada wawu dhamir jamak, betul ya? Ya, dalam ilmu santri ya. Wa ma umiru ada dhamir jamak. Dhamir jamaknya kembali ke mana? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita cek ayat sebelumnya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ini kaitannya dengan rujuknya kemana ya? Ke alladzina kafaru ya Bapak ya. Mereka orang-orang kafir, wabil khusus ada orang-orang musyrik baik dari kalangan Makkah maupun ahlul kitab yang musyrik. Ada ahlul kitab yang tidak musyrik juga ya. Tidaklah diperintahkan illa liya'budullah, kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lahuddin, sering orang menerjemahkannya itu dengan cara ikhlas dalam hal beragama. Ikhlasnya di situ adalah ibtighaan limardhatillah. Pertanyaannya, betul nggak begini pemahamannya? Sebentar. Oh, kok ini jadi jelimet ya? Nah, begini. Orang musyrik tidaklah diperintahkan untuk kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dalam hal beragama. Lo masuk Islam saja belum, Pak. Betul nggak? Kok disuruh ikhlas? Ibtighaan limardhatillah. Rasanya tidak nyampe otak kita itu loh ketika membaca ayat itu. Nah, maka ketika ini ada kecurigaan, sebenarnya mukhlishina lahuddin itu artinya apa? Nah, ini pertanyaannya. Waktu zaman Nabi, waktu fi ahdi nuzulil wahyi, pada zaman diturunkannya wahyu itu mukhlishina artinya apa? Apakah Al-Quran menggunakan makna dasarnya atau makna istilahi? Ini pertanyaan penting yang harus kita jawab nanti kalau kita membaca ayat suci Al-Quran. Nah, baik. Sekarang kalau itu istilahi, ya, ibtighaan limardhatillah, kok itu ada surat namanya suratul Ikhlas, tapi isinya tauhid. Bukan ibtighaan, bukan memasuki ibtighaan limardhatillah. Nah, baik. Bapak Ibu, ini supaya tidak terlalu berpanjang lebar ya. Maka kita coba cek Lisanul Arab, kitab, salah satu kitab yang dimungkinkan memuat kosakata bahasa Arab pada abad ke-7. Ternyata kita temukan di dalam singkat kata namanya dengan cek ulang kha lam shad, itu lalu kemudian ini murni, artinya ya kan, khalis itu murni. Maksudnya tidak ada campuran apapun. Misalnya nih, kita mengatakan dalam bahasa Arab, uridu an ukhlisa hadzal khatama zahaban. Saya ingin memurnikan ini cincin zahaban dalam bentuk, ini tamyiznya zahaban dalam bentuk emas. Artinya ali-ali atau cincin itu tidak ada campuran tembaga, tidak ada campuran perak, semuanya utuh emas. Uridu an ukhlisa hadzal khatama zahaban dalam bahasa Arab. Oh, berarti ini maksudnya khalas, akhlasa, yukhlis itu membuat murni, tidak ada campuran. Sekarang ke mukhlishina lahuddin. Mukhlishina, ambil aja kata dasarnya bahwa dengan cara memurnikan, tidak ada campuran apapun, ya kan? Tidak ada campuran siapapun dan apapun. Ad-dina, maf'ul bihnya mukhlisin adalah ad-din. Ad-din di Lisanul Arab ada beberapa kemungkinan. Ini mustaqil ma'ani. Satu namanya maknanya agama, yang kedua maknanya at-ta'ah, yang ketiga at-ta'abbud, penyembahan. Mukhlisin lahuddin, lahunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau begini ada kemungkinan bukan ikhlas beragama terjemahnya, tetapi dengan cara memurnikan penyembahan ad-din lahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak musyrik. Makanya betul suratul Ikhlas
itu isinya tauhid waktu zaman Nabi. Nah, adik-adik mahasiswa-mahasiswi para santri ini untuk menghadapi fikih ke depan, peradaban baru, kita harus perkuat ini dulu. Pertama adalah bagaimana kita mampu menafsirkan teks-teks Quran dan hadis yang banyak itu. Yang terbatas banyak tapi terbatas untuk menjawab masalah-masalah yang belum ada waktu zaman Nabi. Maka perlu ada pendekatan kontekstualis. Yang pertama adalah al-makna at-tarihi harus kuat. Jangan sampai kita menafsirkan seenaknya sendiri tanpa memperhatikan lughatul Quran, tanpa memperhatikan lughah orang Arab pada masa Nabi, termasuk ahaditsun Nabi ya. Nah, ini satu hal adik-adik ya. Yang kedua, pendekatan makna kumasa menggali namanya al-maghza at-tarihi, pesan utama historis. Adik-adik, pesan utama itu begini loh gampangannya ya. Pesan utama ayat itu maupun hadis Nabi itu bisa saja eksplisit disebutkan di dalam Al-Quran, bisa saja atau dalam hadis, bisa saja tidak eksplisit, tidak disebutkan secara konkret. Misalnya kalau yang konkret ya, aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat lidzikri, untuk ingat kepadaku, kata Allah. Itu maghzanya tuh, al-maghza at-tarikhiyya memang eksplisit disebutkan dalam Al-Quran. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu juga tujuan sholat disebutkan supaya satu bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua menjadi orang baik. Kita sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kan begitu Bapak Ibu nggih. Nah, yang eksplisit, tetapi ada banyak ayat Al-Quran yang tidak eksplisit. Maghzanya, tujuan utamanya, ide moralnya yang ingin disampaikan, al-akhlaqul karimahnya yang tidak disampaikan, itu tidak disampaikan. Tidak disampaikan secara eksplisit. Contoh-contoh nih. Bagaimana maghza at-tarikhi, kisahnya Nabi Ibrahim misalnya dengan Nabi Ismail, penyembelihan, nanti itu mimpinya Nabi Ibrahim. Falamma balagha ma'hu sa'ya, ketika Ismail itu sampai kepada kemampuan untuk as-sa'ya, berusaha, maksudnya membantu orang tuanya dan seterusnya. Qala, mengatakan sapa Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Nak, anakku yang aku sayangi, ya bunay, sesungguhnya aku, kata ayahnya, sungguh melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Adik-adik santri, mimpinya Nabi Ibrahim itu wahyu bukan? Wahyu, konon katanya berulang kali dalam kisahnya ya, berulang kali mimpi yang sama. Akhirnya Nabi Ibrahim itu yakin kalau penyembelihan terhadap anaknya harus dilakukan. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya Mbak, adik-adik, betul ya? Baik. Wahyu harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Betul ya? Pertanyaan berikutnya adalah, ini kan, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu nak? Coba. Maghzanya apa kok tidak bertanya? Uang wahyu itu sudah harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim kok, Bapak Ibu ya, betul ingat? Kenapa harus bertanya kepada anaknya? Ini fikih peradabannya nih. Kenapa harus bertanya? Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Anaknya masih remaja, belum dewasa banget, belum punya ilmu pengetahuan yang cukup, harus menjawab pertanyaan inni ara fil manami anni adbahuka. Maghzanya, pesan utamanya, pesan moralnya pada masa Nabi apa? Kira-kira begini. Dengan kisah ini Allah Subhanahu wa taala sedang mengajari Nabi Muhammad dalam berdakwah itu harus menggunakan pendekatan dialogis.
termasuk dalam hal yang sudah diyakini kebenarannya. Jangan main paksa, jangan main pukul langsung, jangan main apapun. Ini loh Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam, bapakmu, nenek moyangmu Muhammad, berhadapan dengan anak yang masih kecil aja dialog kok. Apalagi berbicara dengan orang yang sudah dewasa, yang semakin. Maka kisah mimpinya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tadi itu penyembelihan, ya, mimpi penyembelihan tadi maksudnya adalah membina Nabi Muhammad SAW untuk menggunakan metode yang soft, metode yang halus dalam berdakwah. Jangan main paksa tapi berdialog. Maka kan ada pertanyaan. Ya betul, yas'alunaka adil ahillah, yas'alunaka. Kemudian bertanya, kadang Nabi Muhammad juga bertanya kepada para sahabatnya dan seterusnya. Itu jadi pendekatan dialogis dalam berdakwah. Apalagi di masa yang akan datang, yang orang itu sudah berpikir secara rasional, berpikir secara macam-macam lah ya. Nah maka ini tuh, nah maksud saya begini, poin saya adalah ke depan itu kita Nahdlatul Ulama harus juga mencoba menggali masuk kepada teks-teks Qur'annya, teks-teks Qur'annya yang memang itu menjadi landasan utama kita dan hadis Nabi. Baru kemudian ke aqwalul ulama, dan tentunya nanti ada situ ada usul fikih, ada macam-macamnya. Nah itu yang kedua. Adik-adik, untuk memahami maghza tarihi, pesan utama yang tidak eksplisit itu seperti sampean itu loh Pak. Sampean itu loh sudah dewasa. Lalu misalnya ada santri putra datang ke bapaknya melamar, lalu sampai jawab begini, Mas, mohon maaf saya mau menyelesaikan S1. Kata si laki-laki tadi, ya udah saya tunggu sampai selesai S1. Kata sampean, Mbak, Mas saya mau lanjut S2. Kata si laki-lakinya tadi, ya udah saya tunggu sampai selesai S2. Mas saya langsung S3 kemudian pergi ke luar negeri lalu bekerja di sana. Maksudnya apa sih? Iya maksudnya, Mas sampai ini bukan tipe saya, tinggalkan diriku, aku tidak suka dirimu. Gitu ya, betul nggak? Ya. Tapi itu tidak terucapkan, itu maksanya itu implisit. Betul nggak sih? Mungkin punya pengalaman sampai ya. Yeah. Nah itu Al-Quran juga sama. Ada ayat-ayat Al-Quran yang tidak eksplisit disebutkan, maksudnya harus kita gali untuk menjawab tantangan zaman ke depan. Tapi dari sini dulu, ya kan? Jadi sumber utamanya dulu. Baru yang terakhir ketika al-maghza tarihi itu sudah kita gali, lalu al-maghza al-mutaharrik al-mu'asir. Pesan utama moralnya pada masa Nabi diambil untuk konteks kekinian dengan definisi baru, dengan implementasi baru. Kalau pada zaman Nabi, contoh-contohnya, contoh wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahum. Pencuri potong tangan. Di otak kita zaman sekarang gimana? Ngeri tidak? Ngeri loh. Tapi waktu zaman Nabi hebat tidak? Bagus tidak? Nggak tahu Pak. Ceritakan coba Pak saya begini. Dulu pencuri, ini sebelum datangnya Quran, sebelum nuzul hadhil ayat ya, itu di Hammurabi, sistem hukum Hammurabi, sebagiannya adalah dibunuh, pencuri dipenggal. Kita beralih ke Persia, pencuri dibakar Bapak Ibu. Mungkin di Indonesia kadang terjadi juga sampai mati, pencuri sampai dipukulin oleh masyarakat sampai mati ya, ada ya ceritanya ya betul. Dulu juga sempat ada, tapi itu resmi. Di tatanan hukum Abu Hammurabi itu dipenggal kepalanya. Di Persia dibakar. Kata Islam ini tuh tidak manusiawi, masa mencuri sampai sampai mati hukuman. Itu tuh tidak manusiawi, tidak adil. Lalu Al-Quran
mengambil sesuatu yang memperhatikan satu kemanusiaan, dua keadilan, tiga supaya orang tidak mencuri kembali, keempat memperhatikan harta orang lain. Jatuhnya waktu itu konkretnya hukuman potong tangan karena tidak sampai mati orangnya. Keadilan dilaksanakan saat itu. Sebenarnya Islam yang mau membebaskan saja, nah, kalau dibebaskan nanti itu orang mencuri kembali, lalu hak orang lain tidak terpelihara, maka harus ada hukuman yang manusiawi, yang adil saat itu potong tangan. Maka maksanya, maqasidnya kalau bahasa kita itu adalah penetapan hukum harus kemanusiaan, harus keadilan, lalu menjaga harta orang lain dan tidak mau mencuri kembali. Ini yang diambil ke masa kini. Bentuknya seperti apa? Tidak harus potong tangan, bisa penjara 2 bulan, itu sudah Qur'ani. Jadi penjara di Indonesia menurut para pencuri sudah Qur'ani. Itu bukan sekuler, itu Qur'ani karena kemanusiaan, keadilan dan seterusnya. Nah, fikih Islam tuh gimana begini bisa tidak ke depan itu. Ini hanya contoh-contoh kecil ya. Maksud saya metodologinya harus dibangun ketika kita berbicara fikih peradaban itu. Jadi ada 3 hal itu dari Bapak Ibu para satri, ya waktunya sudah habis ya. Nah, itu saja nanti ke depan seperti itu diterima atau tidaknya saya orang NU.